3, 2, 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada PT S Hardware Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami akan menjelaskan bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen pada PT S Hardware Indonesia. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan membahas bagaimana penerapan sistem informasi manajemen yang ada di PT Hardware Indonesia. Mari simak guys. Sistem informasi manajemen tidak bisa dielakkan dari sebuah bisnis yang modern. Sebuah bisnis yang modern apabila tidak menggunakan SIM, kemungkinan tidak akan bertahan lama. Pada umumnya, sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur atau gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data. Data ini bisa dibilang handal, relevan, dan terorganisir. Hal ini untuk mendukung sebuah proses untuk mengambil keputusan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang S Hardware Indonesia Tbk atau yang disebut juga dengan ACES, yang didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama Home Center tanggal 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 22 Desember 1995. Pada tanggal 28 Oktober 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT S Indo Retail Perkakas. Dan kemudian tanggal 28 Agustus 2001, nama perusahaan selanjutnya diubah menjadi PT S Hardware Indonesia. Ruang lingkup kegiatan ACES meliputi usaha perdagangan umum termasuk kegiatan ekspor, impor, serta menjalankan usaha sebagai agen dan distributor. Kegiatan usaha utama ACES adalah penjualan eceran atau retail, barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan lifestyle. Selain itu, ACES memiliki anak usaha dengan kepemilikan 59,99% yaitu PT Toys Game Indonesia yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Pada tanggal 28 Oktober 2007, ACES memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO ACES kepada masyarakat sebanyak 515 juta dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 820 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 6 November 2007. PT S Hardware Indonesia Tbk atau HI. PT S Hardware Indonesia Tbk atau HI telah mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dengan pelaksanaan yang konsisten sejak didirikan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Pertama, transparansi. Prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengambilan keputusan, penyampaian informasi yang relevan dan material tentang perusahaan baik kepentingan seluruh kepentingan. Kedua, independensi. AHI dikelola secara profesional tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan atau oleh konflik kepentingan apapun yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip GCG. Ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas perseroan memiliki kemampuan untuk mengelola operasi secara efektif karena kejelasan fungsi, kedudukan dan tanggung jawab para eksekutif perseroan. Berdasarkan tujuan strategis perseroan, pengawasan efektif Dewan Komisaris dan akuntabilitas terhadap perseroan dan para pemegang saham. 4. Tanggung jawab. Dalam menjalankan perseroan, manajemen AHI sepenuhnya bertanggung jawab terhadap semua keputusan eksekutif maupun manajemen dan bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip operasional perseroan yang baik. Kewajaran.
Kebijakan perseroan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan menurut hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya mengenai sistem pelaporan pelanggaran. Jadi, di PTS Hardware Indonesia Tbk ini sudah menetapkan program yang namanya whistleblowing atau pelaporan pelanggaran, di mana setiap karyawannya bisa melapor atas dugaan pelanggaran terhadap pedoman etika yang ada. Whistleblowing ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan integritas karyawan dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ada beberapa bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang harus dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Yang pertama, penipuan, korupsi, pencurian, pelanggaran peraturan-peraturan di perusahaan itu, konflik kepentingan, penyuapan, jual beli narkoba, perjudian, tindakan yang tidak moral, dan tindakan-tindakan yang ilegal lainnya. Jadi, kalau ada suatu tindakan kriminal atau yang nggak pantas di lingkungan perusahaan itu, karyawan bisa melapor. Kemana karyawan melapor? Ke kawan lama integritas melalui telepon, SMS, fax, email, website, atau surat tertulis. PTS Hardware Indonesia akan sangat menghargai bagi karyawan yang berpartisipasi dalam menjamin keamanan perusahaan tersebut, dan PTS Indonesia memberikan perlindungan bagi si pelapor atas kerahasiaan identitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh PT Hardware Indonesia. PT Hardware Indonesia banyak sekali melakukan atau menerapkan sistem informasi manajemen. Di antaranya itu pada penjualan atau pada kasir dengan menggunakan scanning barcode. Seperti kita ketahui bersama, pada saat kita melakukan pembelian, kasir seringkali untuk men-scanning barang kita yang mana barang tersebut telah terdapat barcode. Jadi barcode tersebut di-scanning oleh kasir. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana kelebihan dan kelemahan dari sistem scanning barcode tersebut. Menurut saya ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya pertama yaitu mempermudah kasir untuk menghitung berapa jumlah pembelian yang dilakukan oleh customer. Jadi kalau melakukan penghitungan secara manual itu akan mempersulit dan akan memperlama kasir dalam melakukan perhitungan. Jadi kalau secara manual menurut saya kurang efisien. Jadi sehingga sistem barcode ini menolong atau mempermudah dalam kasir untuk menghitung, dan menurut saya ini bisa menjadi akurat kalau memang benar-benar karena jadi dia secara otomatis, jadi harga sudah ada di situ, langsung dihitung di situ, langsung harga jumlah globalnya langsung keluar. Dan ketika pembeli melakukan pembayaran dan kasir menginput jumlah uang yang diberikan oleh pembeli, langsung ketahuan itu berapa nanti kembaliannya. Dan yang kedua, kelebihan dari sistem barcode tersebut yaitu laporan data yang lengkap. Jadi pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan scanning barcode, setiap data yang masuk ataupun keluar tercantum dengan jelas pada komputer kasir. Jadi laporan yang diberikan pun tidak hanya asal, namun secara jelas karena laporan tersebut tergolong lengkap dan mendetail. Selain lengkap dan detail, laporan yang diberikan pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, jika kita meminta laporan bulanan, maka di dalam program komputer tersebut langsung sudah tercatat bagaimana penjualan per bulanan, bagaimana penjualan triwulan, ataupun sampai tahunan. Adapun kekurangan dari sistem barcode tersebut adanya biaya tambahan. Jadi kan kalau scanning barcode tersebut kan kita harus terkoneksi pada komputer kita, otomatis komputer kita juga harus mempunyai sebuah program yang ada di komputer tersebut. Jadi di dalam programnya juga terdapat beberapa
beberapa fitur-fitur. Jadi sehingganya kita harus membuat ataupun membeli ataupun bagaimanapun, pokoknya kita jadinya menambah biaya. Yang kedua itu rentan terkena virus, karena kan scanning tadi saya katakan itu kan langsung terkoneksi pada komputer, dan itu kan mempunyai program dan itu merupakan software. Karena merupakan software, kita perlu berhati-hati. Menurut saya kalau namanya software ya memang rentan sekali terkena virus, karena memang bukan hanya pada untuk scanning ini aja. Kalaupun namanya software bagaimanapun di dalam komputer pasti rentan sekali terkena virus. Selanjutnya yaitu kekurangannya, menurut saya biaya perawatannya ataupun biaya perbaikannya itu mahal. Selain dari tadi kita membuatnya saja sudah mahal, membuat softwarenya atau membuat programnya itu tadi mahal, makanya kita perbaikannya jika ada kerusakan, ada segala macam kan otomatis kita melakukan perbaikan tuh. Jadi menurut saya itu juga menggunakan biaya yang cukup banyak, karena kan memang di dalam software atau melakukan perbaikan pada softwarenya tidak bisa sembarangan dan harus hati-hati dan harus teliti. Thank you.